Jadi kami diminta untuk bicara tentang bioethics on research on genetically modified organism, transgenic and stem cells. Saya kira semua sudah cukup paham mengenai hal-hal tersebut ya, terutama kemajuan di dalam aplikasi biologi molekuler. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Umar Anggoroyeni dan saya bukan seorang medical doctor, saya seorang farmasis gitu ya. Saya sebagai tenaga edukatif pada Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan subjek saya adalah Organic Medicinal Chemistry. Tapi kami juga baru saja selesai tugas sebagai ketua dari National Bioethics Commission atau KBN, Komisi Bioetik Nasional, dan masih menjadi anggota. Dan Prof. Sunarto, Prof. Pratiwi juga anggota dari KBN dan pendiri, salah satu pendiri ya, ada di sini. Saya juga sampai sekarang masih menjabat sebagai Vice President dari Asian Bioethics Association, ABA, yang berpusat di Bangkok, yang setiap tahun mengadakan annual meeting. Dan kemudian sebagai anggota dari Indonesian Academy of Sciences. Saya terima kasih diundang untuk ikut meramaikan seminar ini. Nah, tentu kalau kita bicara tentang bioetika di dalam riset rekayasa genetika, transgenic eksperimen, dan stem cell, kita tidak bisa lepas dari penemuan DNA, artinya penemuan struktur kimia dari DNA dan bagaimana DNA itu bekerja oleh Watson dan Crick ya, pada tahun 1953. Ini gambarnya saya ambil Watson dan Crick ketika dia berhasil menemukan struktur double helix, alpha double helix ya dari DNA, dan kemudian bagaimana struktur ini bekerja. Itulah mulai lahirnya biologi molekuler, dan biologi molekuler itu berbeda dengan biologi klasik ya. Biologi klasik itu hanya menggambarkan deskriptif tentang makhluk-makhluk hidup, living organism, tapi biologi molekuler sudah berbicara pada tingkat molekuler dan akhirnya kita bisa merekayasa itu makhluk hidup itu. Nah, ketika Watson dan Crick menerima hadiah Nobel pada tahun 1993, itu tersingkaplah struktur kimia DNA itu dan bagaimana DNA itu menyandi atau mengkoding atau melakukan sintesis dari protein. Itu lahirnya era biologi molekuler. Nah, kemudian tahun 1973 itu Cohen dan Boyer, itu juga Nobel laureate ya. Dia pertama kali sukses untuk memasukkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk yang lain. Kita kenal dari suatu gen resisten yang dimasukkan dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Ini lahirnya transgenic experiment yang pertama. Dan kemudian kita dikagetkan juga oleh Karipang Malis ini 1989 yang dia menemukan teknik untuk amplifikasi DNA atau katakanlah itu dengan sistem sekarang sudah menjadi biasa sekali, polymerase chain reaction teknik ya, sudah menjadi bagian dari pengembangan ilmu biologi molekuler. Nah, lahirlah kemudian apa yang kita kenal dengan teknologi rekayasa genetika. Itu nama-nama lainnya juga rekombinan DNA teknologi atau kita menggunakan teknik PCR dan sebagainya. Dan lahirlah bioteknologi yang berbasis pada biologi molekuler modern. Ini masuk ke dunia medical sciences, pharmaceutical technology, juga ke agriculture, juga environmental science and technology, bahkan ke mining engineering. Jadi biologi molekuler sekarang dipakai tidak hanya di dunia biologi, tapi dunia kedokteran, dunia farmasi, dunia pertanian, bahkan juga dunia pertambangan untuk membuat emulsi dari minyak-minyak juga menggunakan mikroba. Nah, kalau kita lihat kemudian kita tahu bahwa biologi molekuler itu termasuk science driven technology. Artinya kemajuan di dalam teknologinya itu dipacu sangat cepat oleh perkembangan sains. Kalau kita lihat dalam tahun ini ya, kita lihat sangat cepat sekali. Kalau dulu antara sains dan teknologi itu berjarak bisa 120 tahun misalnya, ketika sains tentang akustik ditemukan dan kemudian box radio dalam industri itu dihasilkan, itu berjarak waktu 120 tahun antara temuan sains dan aplikasi teknologi dan industrinya. Tapi untuk bioteknologi tidak demikian, itu sangat cepat sekali. Dari temuan double helix DNA, ya,
sampai kemudian kita menemukan restriction enzim yang digunakan, sampai kemudian kita bisa memasukkan DNA asing, ya, itu semuanya berjalan dalam waktu yang kurang dari 25 tahun, kurang dari seperempat abad ya. Kemudian juga ditemukannya PCR dan sebagainya, serta dari Human Genome Project pada tahun 88, itu sudah bagaimana milestone di dalam bioteknologi bisa kita lihat itu. Dan kita sekarang ini sebetulnya setelah Human Genome Project selesai, dinyatakan selesai oleh Presiden Clinton waktu itu, kita masuk ke post genomic era atau the beginning of proteomic engineering itu. Hasil dari genetically modified organism kita bisa lihat di sini misalnya, kita bisa memasukkan gene untuk membuat warna dari bunga-bunga itu yang lebih indah begitu, ya. Dan kemudian kalau dikomersilkan juga tentu akan lebih mahal. Di samping itu Jepang juga berhasil membuat semangka yang bentuknya itu bukan bulat, tapi dibentuk cube begitu, juga dengan teknik genetically engineering dan kecil-kecil, gitu, sehingga diiris gitu bisa enak gitu ya. Nah tapi yang berbahaya juga dia bisa memasukkan fluorescent genes itu pada jamur dan ketika malam jamur itu berpendar. Ya. Kita tahu itu fluorescent gene diambil dari insek kunang-kunang, ya. Tapi kalau dimasukkan di dalam makhluk hidup yang lain, itu dia bisa berpendar. Ini gambarnya juga demikian. Bahkan fluorescent yang berasal dari insekta itu dimasukkan kepada tumbuhan tinggi, dan tumbuhan tinggi itu kemudian berpendar pada malam hari. Ya. Nah ini tujuannya untuk apa kita nggak tahu. Bagaimana kalau itu dimasukkan ke manusia misalnya gitu ya. Tentu akan menjadi, kita tidak perlu baterai kalau malam hari. Nah ini juga genetically modified organism, ini jelas kera, ya, dan ini tikus yang berpendar semuanya. Ya. Jadi dia gennya itu dimasuki dengan gen dari insek dan dia kemudian berpendar, sehingga kemudian orang mulai berpikir apakah nanti suatu saat bisa dibuat seperti ini. Makhluk dengan kulitnya seperti zebra, tapi badannya seperti kanguru, tapi dia punya tanduk dan sebagainya. Mungkin kan enggak itu. Nah ini kalau kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak dipandu oleh suatu etika yang baik ya, bukan untuk menghalangi, tapi tentu akan bisa kacau itu. Nah, sekarang kita lihat juga pada tahun 1994 itu ketika Dolly itu diciptakan itu ya. Ini juga dengan suatu teknik yang kita kenal dengan somatic cell nuclear transfer, CSNT, yang diambil itu sebetulnya sel somatik, bukan sel reproduktif. Ya. Sel somatik diambil dari donor ini, kemudian nukleusnya diambil, inti selnya diambil, kemudian dari domba yang lain jenis itu inti selnya diambil, inti selnya dibuang, jadi hanya tinggal cangkangnya saja. Kemudian dia inti sel yang ini dimasukkan ke sini, ya. Dia bisa kemudian tumbuh menjadi embrio dan dimasukkan ke surrogate ke kambing ini, ya. Dan dia menghasilkan anak, tapi bukan seperti dia, tapi seperti ini. Ya, ini prinsip Dolly begitu. Jadi ini yang mengagetkan dunia waktu itu, bahwa ternyata tidak hanya sel-sel reproduktif saja yang bisa menurunkan, tapi sel somatik biasa bisa. Jadi sel somatik diambil, ya, inti selnya kemudian diambil. Inti sel dari sel somatik itu dimasukkan ke cangkang dari sel yang lain, dan kemudian diinjeksikan ini ya pakai electrical charge, ya, tumbuhlah menjadi embrio dan akhirnya tumbuh kambing atau domba Dolly itu. Ini prinsipnya adalah yang kita sebut CSNT itu ya. Jadi seperti ini, donor itu hanya diambil inti selnya, kemudian ini kambing yang lain itu diambil cangkangnya dari sel itu, diinjeksikan, kemudian dimasukkan setelah jadi embrio ke kambing yang lain, dan akhirnya kita lahir kambing seperti ini. Ini bisa terjadi seperti ini ya. Nah, ketika CSNP ini sudah berhasil, orang mulai berpikiran suatu saat tentu human cloning juga bisa terjadi. Tidak hanya animal cloning, tapi juga human cloning bisa terjadi. Why not itu ya. Jadi kalau kita punya ini contoh manusia yang diambil itu sel somatiknya dimanapun juga, kemudian inti selnya saja yang dipakai. Ya. Inti selnya dibuang, ya tinggal cangkangnya saja. Kemudian ini orang lain itu diambil inti selnya dan kemudian
digabungkan ya di electric charge, tumbuh menjadi embrio, dimasukkan ke surrogate mother dan dia lahir seperti ini, ya. Ya. Jadi nanti kemungkinan kita bisa membuat banyak sekali human makhluk klon. Itu kan akan merusak nasab ya kalau kita lihat ya. Klon itu hubungannya dengan yang diklon apanya itu? Anaknya bukan, ya. Turunannya juga bukan, karena bukan tidak berasal dari sexual intercourse, tidak berasal dari sperma dan ovarium, tetapi dia padanannya begitulah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa SCNT ini bisa digunakan untuk memproduksi stem cell. Ya. Jadi kalau kita ambil dari sel-sel kulit misalnya inti selnya, kemudian digabungkan dengan cangkang sel lain, ya, ini kemudian bisa fusi dan kemudian menjadi seperti sel awal, kemudian menjadi blastosis. Nah ini bisa diambil stem selnya dan stem selnya bisa kemudian kita pisah-pisahkan mana yang kode ke jaringan tertentu gitu. Di sini contohnya misalnya ke jaringan pankreatik insulin gitu. Ini perkembangan stem cell sangat maju sekali. Tapi kalau teknologi ini diizinkan dan mungkin juga diizinkan, maka sebetulnya kalau kita lihat blastosis seperti ini dan kemudian ditumbuhkan di embrio dan diberikan ke surrogate mother, kita bisa menghasilkan juga manusia cloning. Jadi SCNT itu bisa digunakan baik untuk human cloning maupun untuk therapeutic cloning. Sehingga orang yang takut itu akan mengatakan izin yang diberikan untuk ini, karena ini sangat membantu sekali stem cell itu, bisa dibelokkan kalah ini, gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan di tingkat internasional sampai sekarang pun di sidang-sidang IGBC, IBC ya. Jadi kita selalu ikut, saya Prof. Narto, Prof. Yati, kadang-kadang Bu Pratiwi dan Pak Agus, nggak lihat Pak Agus di sini. Itu kita selalu ikut di dalam International Intergovernmental Bioethics Committee dan International Bioethics Committee, dan itu selalu dibicarakan tentang masalah human cloning itu. Ada yang pro, ada yang con gitu ya. Kemudian kalau itu therapeutic cloning semuanya setuju itu. Tapi kalau teknologi itu kemudian diizinkan dan bisa diselewengkan, kan lalu bagaimana gitu ya masalahnya. Nah, bioethical question itu terdiri dari ini lagi, genetically modified organism itu juga masih menjadi pertanyaan. Bisa ke human being, bisa ke animal, bisa plant, bisa microorganism. Itu pertanyaan itu. Apakah kita bisa merekayasa makhluk hidup semau kita tanpa tujuan apa-apa itu misalnya. Kemudian di dalam genetically modified food dan feed, ya, kita membuat crops yang baru. Apakah crop-crop yang baru itu kemudian nanti akan menyebabkan tumbuhan-tumbuhan genetically modified itu invasif, ya, atau tidak terhadap bentuk alamiahnya? Cloning teknologi selalu menjadi pertanyaan reproduktif dan therapeutic cloning. Stem cell teknologi sekarang, dari mana dia diambil misalnya itu? Embryonic stem cell atau adult stem cell atau induced pluripotent stem cell. Ini juga masih menjadi debat yang sangat ramai di tingkat internasional. Kemudian perkembangan neuroscience teknologi, terutama pengembangan brain enhancement teknologi juga menimbulkan neuroetik yang ini menjadi pertanyaan tersendiri. Begitu pula nanoscience dan nanoteknologi. Jadi banyak sekali yang akan menimbulkan masalah-masalah etika itu. Nah, apakah bioetik principle itu akan menjawab pertanyaan itu masalahnya? Nah, per definisi yang kita sebut dengan bioetik itu bermacam-macam gitu. Kalau dari Oxford Companion of Philosophy mengatakan suatu kajian implikasi sosial dan moral dari teknik sebagai hasil dari kemajuan ilmu-ilmu biologi modern. Jadi suatu study of moral and social implication of the techniques resulting from advances in biological sciences ini. Tapi ini lebih tepat lagi ya, yaitu bioetika itu suatu disiplin baru yang mengkombinasikan pengetahuan biologi dengan pengetahuan tentang sistem nilai manusia yang akan membuat jembatan antara sciences dan humanities dan bertujuan akan membantu kemanusiaan itu untuk selamat dan lestari dan menyempurnakan dunia beradab. Itu kalau pendapat Potter itu saya kira definisi bioetika itu sekaligus juga tujuannya disebutkan, yaitu help humanity to survive and sustain
and improve the civilized world. Ada juga dari Onar O'Neill, ini juga seorang filosofer yang mengatakan bioetik itu bukan disiplin sebetulnya, tapi itu ada suatu tempat untuk bertemunya sejumlah disiplin, discourses, organisasi yang concern, yang peduli dengan masalah-masalah etik, legal, dan sosial yang timbul karena kemajuan di dalam bidang kedokteran, sains, dan bioteknologi. Ini definisi yang lain. Jadi jelasnya adalah bahwa bioetika itu suatu kajian atau suatu disiplin atau bahkan mungkin suatu tempat ya, di mana kita bisa mengadakan suatu diskursus ya, untuk menyelamatkan kemanusiaan ini. Dari apa? Dari implikasi-implikasi yang terjadi karena kemajuan di dalam biologi molekuler itu. Nah, bagaimana kita melakukan safeguarding dari research stem cell dan inovasinya? Kita bisa nggak melakukan suatu safeguarding itu, atau kita melakukan suatu pengawalan yang bagus, yang selamat itu ya. Nah, prinsip-prinsip bioetika itu telah tertulis di dalam dokumen-dokumen legal, ya, baik itu pada tingkat nasional maupun juga pada tingkat internasional. Tadi pembicara sebelumnya sudah berbicara masalah itu. Kemudian prinsip ini harus diturunkan menjadi suatu aturan-aturan yang lebih operasional, atau kaidah-kaidah yang lebih operasional gitu. Nah, bioetika prinsipal ini dihasilkan oleh berbagai institusi internasional seperti misalnya PBB atau beberapa institusi di bawah PBB seperti UNESCO, WHO ya, yang itu sudah sangat banyak sekali dan sangat lengkap, bisa kita ambil dan bisa kita turunkan menjadi peraturan-peraturan yang bersifat nasional gitu. Nah, saya ingin membatasi 3 deklarasi UNESCO ya, tentang bioscience dan bioethics ini, dan yang ini berpokok pada the Universal Declaration of Human Rights. Ini yang sebetulnya selalu menjadi acuan utama ya, dari derivasi deklarasi internasional di bawahnya itu. Ada 3 deklarasi tentang bioetika itu. Yang pertama, Universal Declaration on Human Genome and Human Rights. Ini merupakan deklarasi internasional pertama yang bicara tentang tentang genetika manusia. Itu diadopsi pada tahun 1997 oleh UNESCO dan kemudian disahkan di dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1998. Sifatnya kemudian menjadi mengikat ya, untuk anggota. Kemudian yang kedua, International Declaration on Human Genetic Data disahkan tahun 2003 dan Universal Declaration on Bioethics and Human Rights disahkan 2005. Yang ini dan ini kita KBN ikut hadir dan ikut mensahkan di Paris. Tapi kedua deklarasi yang terakhir ini belum disahkan oleh Majelis Umum PBB, jadi sifatnya itu tidak mengikat secara hukum untuk negara-negara anggotanya atau belum mengikat. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya 3 deklarasi itu tadi itu selalu dihubungkan dengan Universal Declaration on Human Rights itu. Dan deklarasi tentang human rights itu tekanannya adalah pada martabat manusia, hak asasi manusia, dan fundamental freedom atau kebebasan fundamental. Jadi implementasi dari deklarasi itu tadi itu tidak boleh berlawanan dengan martabat manusia, human right ya, dan fundamental freedom. Tapi anehnya di dalam deklarasi hak asasi manusia itu tidak pernah didefinisikan apa yang disebut dengan fundamental freedom, apa yang disebut dengan human dignity, apa yang disebut dengan human right. Kalau kita lihat nggak ada itu penjelasannya itu. Ya seperti itu kata-katanya itu. Jadi terserah negara anggota untuk mendefinisikan sendiri, dan Komisi Bioetik Nasional itu mencoba untuk mendefinisikan itu. Kita bisa bicara pada lain kesempatan masalah ini. Nah, kalau kita lihat di Universal Declaration on Human Genome and Human Rights ini, pada tujuan utama dari deklarasi ini adalah safeguarding of human rights and fundamental freedom, yaitu mengawal human right dan kebebasan freedom, dan pada saat yang sama the need to ensure freedom of research. Pada saat yang sama jaminan kebebasan riset harus ada. Jadi kita itu akan menjamin human right, human dignity, tapi juga harus ada kebebasan, jaminan kebebasan riset. Tapi pada artikel ke-10 ini kita bisa lihat, tidak boleh ada riset maupun aplikasinya yang concern dengan human genome
dan khususnya yang pada bidang biologi, genetika, dan kedokteran, should prevail over for human right, fundamental freedom, and human dignity of individuals, or when applicable of the group of people. Jadi semua riset yang berhubungan dengan human genome, ya, dalam bidang biologi, genetika, dan tidak boleh mengalahkan, ya, atau katakanlah tidak boleh mengalahkan human right, fundamental freedom, human dignity dari individu, atau bahkan kalau mungkin dari grup. Kemudian artikel 11, practices which are contrary to human dignity, praktek-praktek yang akan berlawanan dengan martabat manusia, seperti, ini sudah jelas di sini, reproductive cloning of human being, shall not be permitted. Kata-katanya memakai bahasa yang lebih tegas. Shall not be permitted. Tidak boleh diizinkan. States, artinya anggota-anggota PBB, anggota UNESCO, and competent international organization are invited, ya, diajak untuk bekerja sama untuk melakukan identifikasi praktek-praktek yang sedemikian ini. Dan in taking at national and international level the measure necessary to ensure that principle set out in this declaration are respected. Jadi mereka mengajak semua negara-negara itu untuk ikut mengawasi bahwa praktek-praktek sedemikian ini, ya, yang misalnya reproductive human cloning dan sebagainya itu harus tidak dilaksanakan. Jadi ini suatu artikel yang jelas pada artikel 11. Nah, tapi artikel 12b tetap freedom of research, kebebasan meneliti, which is necessary for the progress of knowledge, ya, yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, is part of freedom of thought, merupakan bagian dari kebebasan berpikir. The application of research, including application in biology, genetic, and medicine, concerning human genome, ini shall seek to offer relief from suffering. Jadi semua riset yang berbasiskan pada genetik, human genome dan ini, itu harus menawarkan relief, ya, pembebasan dari penderitaan, dan improve the health of individuals and humankind as a whole. Jadi semua riset itu harus bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan atau membebaskan dari segala penyakit dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat, jadi kita bisa simpulkan bahwa Universal Declaration on Human Genome and Human Rights itu akan safeguarding human right, human dignity, and fundamental freedom, tapi pada saat yang sama juga menjamin kebebasan untuk riset. Dokumen 2 tidak begitu penting, tetapi dokumen 3 ini yaitu Universal Declaration on Bioethics and Human Rights itu terdiri dari 13 prinsip-prinsip etika, dan itu kita diminta sebagai negara anggota itu untuk bisa mengambil dari beberapa prinsip-prinsip itu untuk aturan-aturan kita sendiri gitu. Dan di dalam Universal Declaration on Bioethics and Human Rights itu respect pada other living organism, biosphere, biodiversity, and environment. Jadi bioetik itu tidak hanya concern dengan human bioethics, tapi juga lebih dari itu concern dengan other living organism. Jadi respect untuk living organism. Seperti pada artikel 12, ya, dikatakan pada ini dokumen yang ketiga, artikel 12 dikatakan the importance of cultural diversity and pluralism should be given due regard. However, such considerations are not to be invoked to infringe upon human dignity, human right, and fundamental freedom, nor upon principles set out in this declaration or to limit their scope. Ini sebetulnya hasil dari kompromi, ya. Ketika negara-negara barat itu lebih cenderung bahwa yang disebut dengan bioethics itu just a medical bioethics, just concerned with human being, tidak concern dengan other living organism. Tapi bagi negara-negara yang punya biodiversity yang banyak, kita tidak bisa menerima itu. Kita harus memasukkan biodiversity part, ya, jadi penyelamatan biodiversity itu bagian dari prinsip bioetika. Dan itu akhirnya komprominya seperti itu. Nah, bagaimanapun juga lunaknya, ya, bunyi artikel 12 itu, tetapi sudah jelas bahwa respect for cultural diversity and pluralism itu menjadi bagian dari prinsip-prinsip bioetika. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang isu bioetika ini, tentang stem cell eksperimen itu, bagi mereka yang tidak setuju,
itu selalu menekankan pada pengambilan stem cell-nya dari mana. Kalau dari embrio, mereka akan mengatakan bahwa embrio itu mempunyai hak yang sama dengan human being. Ya, dari sejak awal konsepsi itu harus dihormati sebagai human being. Oleh karena itu, produksi yang secara sengaja untuk research dari embrio ini, atau apa yang disebut dengan spare embrio dengan cara in vitro fertilization, itu dianggap sebagai pembunuhan itu. Nah, teknik terapeutik cloning itu sama seperti tadi saya jelaskan dengan teknik human reproductive cloning. Jadi kalau itu diizinkan akan bisa diselemenkan untuk menjadi human cloning. Jadi ini bagi mereka yang tidak setuju. Bagi mereka yang setuju bahwa itu diambil dari manapun juga oke ya, tidak masalah, asal dia mempunyai potensial untuk melawan penyakit dan membebaskan dari penderitaan ya. Itu diambil dari manapun juga tidak masalah. Dan ini ada pada negara-negara Asia Timur biasanya seperti itu. Sedangkan pada umat Islam misalnya, Syiit Muslim ya yang ada di Iran, itu dia mengambil suatu pendapat bahwa nyawa itu masuk di dalam fetus setelah 120 hari. Insolment itu. Jadi sebelum 120 hari, dia belum bisa disebut sebagai al-insan, dan oleh karena itu bisa diambil. Gitu. 3 menit Pak. Ya. Nah, ini saya sudah diberi, saya akan langsung ke sini saja, biological analysis ini. Kalau kita lihat 4 prinsip bioetika itu, ya kita sudah tahu dari Beecham dan Childress, itu dari non-maleficent, beneficent, autonomy, dan justice. Ini yang kita sebut dengan prima facie. Ya. Jadi non-maleficent itu cause no harm, beneficent effect cure, autonomy itu respect patient autonomy, justice itu treat patient fairly. Ini kemudian digabungkan dengan 2 prinsip etika yang ada pada teori etika, yaitu prinsip utilitarianism principle ya, dari Bentham dan deontology principle, yang akhirnya oleh Ben Mifang itu dia membuat suatu ethical matrix, dan ethical matrix itu concern dengan 3 prinsip itu, tentang well-being, tentang autonomy, tentang fairness. Saya beri contoh di sini seperti ini. Suatu research genetic engineering itu go or not go, kalau dia itu bisa masuk di dalam seperti ini. Misalnya ini adalah ethical analysis untuk genetically modified organism. Contoh paling baik begini. Apakah arable farmers-nya itu ya, petaninya itu well-being-nya meningkat? Apakah dia juga punya autonomi untuk mengendalikan dari benih-benih yang transgenik itu? Dan fairness juga. Consumer juga demikian. Food safety-nya apa terjamin? Apakah consumer juga boleh memilih jenis-jenis makanannya? Dan GM crop-nya yang dibuat itu tentang florismenya bagaimana? Apakah dia invasif atau tidak? Adaptability dan sebagainya. Kemudian biota dari natural type-nya bagaimana? Ini yang kita kenal dengan Mifam Bioethical Matrix, yang digunakan tidak hanya untuk GM crop, tapi juga untuk misalnya saja untuk di bidang peternakan ya, di mana kita juga tahu bahwa bovine somatotrope itu dimasukkan di dalam sapi perah ya untuk menghasilkan air susu yang lebih baik. Tapi itu kita bisa masukkan di dalam matriks seperti ini. Begitu pula kalau kita ingin mensuplai dengan telur dari donor, itu bisa kita lihat di dalam matriks itu. Nah, saya sebelum selesai saya ingin menjelaskan bahwa kalau kita bicara bioetik itu sebetulnya ada dua jenis menurut Daryl Masser. Descriptive bioethics itu adalah cara bagaimana masyarakat melihat kehidupan dan interaksi moralnya serta tanggung jawabnya dengan living organism. Itu descriptive bioethics. Tapi ada yang prescriptive bioethics. To tell others what is good or bad, what principles are the most important, or to say something or someone has right and therefore other have duty to them. Ini dua ini sebetulnya suatu yang harus kita pikirkan kalau kita bicara tentang bioetik. Nah, akhirnya sebagai closing remark, bioetik is ongoing process because new ethical reflection are needed continuously as science and technology progress. Terima kasih. Terima kasih Prof. Umar.
Kalau ada yang sangat baik. Nah, di antara para peneliti, termasuk peneliti molekular segala macam itu, pasti ada yang tidak baik, yang cenderung melanggar. Apa jadinya? Apakah sudah pernah dipikirkan kalau ada orang yang secara rahasia orang ini melakukan cloning manusia sampai berapa ratus atau berapa ribu orang. Kemudian apa yang dapat kita bayangkan dengan itu? Sebab dari urian Prof tadi kan cloning hewan Pak bisa, manusia sudah pasti dalam tanda kutip bisa. Terima kasih. Jadi kalau tadi ada pada semua anggota, seperti misalnya Universal Declaration of Human Rights itu binding. Tetapi kalau dia dikeluarkan oleh lembaga di bawah Majelis Umum PBB seperti misalnya UNESCO, ya, ada 3 deklarasi itu legally non binding. Dia hanya menjadi petunjuk sebaiknya seperti inilah kamu lakukan dan kamu bisa buat di negaramu menurut aturan-aturan seperti ini, tapi juga kebebasan Anda seperti apa itu dibebaskan. Tapi ada satu deklarasi yang Universal Declaration of Human Genome and Human Rights itu walaupun dikeluarkan UNESCO tapi disahkan oleh Majelis Umum. Jadi karena dia sudah disahkan, dia legally binding gitu, Pak. Nah, kemudian namanya saja bioethics ya, Pak ya. Jadi kalau orang kemudian diam-diam melanggar ya kita nggak ngerti. Makanya saya tadi tanya Pak Agus nggak datang ke sini. Antara etik dengan legal itu kan ada batas-batasnya, kadang-kadang tipis ya, ada etiko-legal ya. Yang kalau misalnya dulu itu etik itu kan hanya diberikan satu sanksi begitu Pak. Ya, sanksi atau bagaimana ya. Tapi kalau dia memang membahayakan banyak orang ya bisa saja dia kemudian masuk ranah hukum kemudian. Plagiarisme misalnya itu jelas itu suatu kriminal gitu Pak. Tapi orang anak SD menyontek itu bagaimana itu misalnya gitu ya. Itu masih dipikirkan. Nah, kita memang melihat bagaimana molekular biology itu aplikasinya itu bisa membahayakan atau mengacaukan nasab misalnya cloning tadi Pak. Ya. Itu kan secara hukum juga akan dipertanyakan dan misalnya jangankan itu yang kita lihat seperti bayi tabung. Bayi tabung itu kan hanya satu yang kita inginkan padahal kita experience-nya banyak itu. Nah, ketika itu harus disimpan di dalam lemari es yang suhunya minus 70 derajat Celcius dan kita harus bayar terus. Kemudian di Mesir itu ada fatwa dari ulama Mesir bahwa tabung-tabung itu punya hak waris yang sama dengan ini Pak. Ini karena dia dianggap makhluk ya. Dan oleh karena itu dia punya hak waris yang sama. Pertanyaan yang kedua, dia perempuan atau laki-laki? Ini kan belum diketahui karena dia masih dalam stadium embrio. Tapi menjadikan masalah seperti itu. Dan walaupun itu kita bisa kalau dibuang dianggap pembunuhan, kalau disimpan kita harus bayar terus begitu ya. Kemudian ada intervensi dari Al-Azhar mengatakan itu adalah punya hak waris yang sama. Jadi kalau misalnya kita buat 7 tabung saja diwariskan ke 7 anak Pak sama Pak. Tapi harus dilihat itu tabungnya itu perempuan atau laki-laki gitu Pak. Jadi menimbulkan masalah seperti itu. Jadi oleh karena itu ethical matrix dari Ben Mifam tadi itu menurut saya cukup bagus kalau untuk melihat apakah riset itu go or not go, merugikan atau tidak ya. Semua aspek dilihat itu Pak. Demikian Prof ya. Sekali melanggar etik, melanggar disiplin maupun melanggar hukum atau melanggar tiga-tiganya. Disiplin itu kompetensi Pak. Kalau etik sudah jelas tadi. Ya. Sedangkan hukum juga aturan-aturan apakah itu nasional, apakah internasional itu juga yang harus kita perhatikan. Silakan Pak. Ini faktanya kan sudah banyak sekali penggunaan produk stem cell atau bahkan stem cell yang dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Banyak sekali untuk kecantikan, untuk penuaan, mencegah penuaan dan sebagainya. Nah ini lalu siapa yang menata? Ataukah KBN, ataukah Litbangkes, ataukah Badan POM? Nah ini mumpung mungkin ada institusi-institusi yang ada, ini mungkin sesuatu yang saat ini memang
sudah sangat marak di pasaran. Monggo. Susan. Ini Nuwun. silakan. Prof. Rika, jadi produk stem cell itu kan ada dua, artinya ada yang final product pabrikan, tapi ada yang dari katakanlah dari laboratorium tadi, ada dari apa namanya tissue banking kan begitu. Lah yang terkait dengan tissue banking itu sebetulnya kita sudah mempunyai namanya Komite Nasional Pengembangan Sel Punca gitu, yang diketuai oleh Prof. Muluk. Nah, Prof. Muluk maksudnya Ansfasa Muluk. Ansfasa Muluk gitu, suaminya Bu Muluk, Bu Menteri maksudnya. Gitu. Dan itu kebetulan ini sudah artinya akan menyusun semacam apa ya guideline gitu. Karena semua negara saya lihat itu mempunyai pedoman tentang penelitian dan pelayanan sel punca semacam begitu. Nah itu. Nah kemudian yang final product tentunya itu adalah tanggung jawab Badan POM. Ya, jadi artinya yang sifatnya pabrikan yang final product tadi ya karena itu diurus Badan POM tentunya juga harus sesuai dengan apa marketing approval dari Badan POM kan ada uji klinik fase 3 dan seterusnya semacam begitu. Ya, saya kira gitu Bro. Ya. Pak Omar menambah silakan. Ya, kalau tadi Bu Prof. Rika tanya banyak KBN ya Bu ya. KBN itu sebetulnya fungsinya hanya memberikan suatu rekomendasi atau advice gitu ya pada government itu dan masyarakat itu tentang sebaiknya bagaimana gitu. Tetapi kemudian yang memutuskan untuk siapa yang mengatur dan sebagainya ada pada pemerintah dan DPR gitu ya. Jadi kita tidak ikut-ikutan di situ, hanya memberikan gambaran kalau riset seperti ini kemungkinan adanya negatif seperti ini dan sebagainya gitu. Ya, tapi kita juga memberikan informasi tentang banyak deklarasi yang mungkin bisa kita pakai. Selama ini kan kita terus terang nggak serius di dalam sidang-sidang internasional itu, Pak Menteri. Artinya begini, Pak Mantan Menteri bahkan. Artinya ketika sidang WHO menanyakan bagaimana standpoint Indonesia terhadap reproductive cloning dan therapeutic cloning, kan macet Bu waktu itu. Macet. Sama kemudian diplomat tidak bisa jawab di sana karena dia ada feeding. Nah kemudian dia tanya kepada Profesor Sangkot. Ya. Nah Pak Sangkot ke sana gitu ya. Tapi kita sebelum ke sana kita harus cari standpoint kita seperti apa gitu. Nah itu seolah-olah pemerintah waktu itu hanya menyerahkan saja pada ahlinya gitu untuk omong gitu. Padahal Pak Sangkot memang ahli masalah biologi molekuler, tapi kaitannya dengan hukum keagamaan dia nggak ngerti kan Pak. Ya. Karena di situ kalau misalnya orang dari grup Iran akan mengatakan sebelum installment, sebelum nyawa itu masuk bisa diambil itu karena belum al-insan. Tapi Saudi mengatakan apapun juga sebelum installment, tapi dia adalah benda hidup. Konsepsi menghasilkan benda hidup, membunuh benda hidup tetap dilarang. Dari standpoint Indonesia lalu di mana? Nah, kita yang aman, kita karena banyak Sunni, kita masuk ke Saudi. Tapi itu contoh bahwa kita belum begitu serius. Kalau di International Bioethics Commission yang Pak Narto selalu hadir di sana itu kan kalau utusan negara itu ada 4 itu mesti. Diplomat, saintis, lawyer, kemudian ahli molekular biologis. 4 itu mesti datang itu. Dan kalau misalnya ada deadlock itu dia akan mengatakan, oke, saya akan telepon, akan call New Delhi. Saya akan call Washington gitu. Nah kalau saya misalnya dan Pak Narto di situ, saya akan call Indonesia. Saya call Indonesia bilang, wes terserah. Nah, jadi ini masalah yang serius, tapi kita dibebani gitu. Iya, terserah. Jadi mereka nggak ngerti. Ya, untuk itu saya kira memang kalau kita berbicara standar, kita berbicara guideline, biasanya itu ada international guideline, national guideline, bahkan institutional guideline. Itu mestinya harus jelas. Jadi kalau ini ada kejelasan, kita pun bisa jelas. Tapi kan kita semua tidak jelas oleh karena tidak jelas. Kepada siapa kita harus bertanya dan kepada siapa kita harus masalah ini menjadi menginduk gitu. Ya, masalah ini menjadi makin serius ke depan ya. Masalah etika itu ya, saya kira akan menjadi serius. Oleh karena itu kita butuh pemerintah harusnya betul-betul punya standpoint ya, pemerintah itu seperti ini gitu ya. Jadi kita enak gitu.
Ya, nanti kita berikan masukan aja pada pemerintah yang baru ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.